Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Aswad. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya di program studi Sosiologi. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Untuk itu, simak video ini sampai selesai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam buku Sistem Hukum Indonesia, Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya 2018 karya Handri Raharjo. Sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan yang lain, di mana untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yaitu terwujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya, di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Italia, dan Jerman. Pada sistem hukum Eropa kontinental memiliki karakteristik sebagai berikut. Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Corpus Juris Civilis atau kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dan dalam kodifikasi. Tujuan hukum adalah kepastian hukum. Adagium yang terkenal, tidak ada hukum selain undang-undang. Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Pada mulanya, hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik atau hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum privat atau hukum perdata dan hukum dagang. Tapi seiring perkembangan zaman, batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin kabur. Namun dalam pembentukannya, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal tersebut wajar, mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, hukum pidana maupun hukum tata negara.
Negara hukum menurut Eropa kontinental dipelopori oleh Immanuel Kant dengan paham laissez faire, laissez aller. Artinya, biarlah setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya, jangan negara yang ikut campur. Ada elemen penting dalam konsep negara hukum menurut Eropa kontinental, yakni adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan, yakni dari segi kegunaan atau tujuannya, dan dari segi landasan hukumnya. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia 2016 karya Hanafi Arif, sejarah hukum di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dipengaruhi hukum adat dan kemudian diganti oleh sistem hukum civil law yang disebabkan penjajah Belanda. Sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 antara lain sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum berat dan sistem hukum asli atau hukum adat. Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat menggunakan hukum adat. Pada masa itu, hukum adat diperlakukan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda. Hukum adat sangat ditaati masyarakat pada masa itu karena mengandung nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, tradisi, dan kebudayaan yang tinggi. Namun hukum adat kemudian berlangsung tergeser disebabkan adanya gagasan diberlakukannya kodifikasi hukum barat secara efektif sejak 1848. Pada tahun 1848, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana berlaku bagi penduduk Belanda di Indonesia. Nah, teman-teman, itulah materi tentang mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.